selamat datang kembali di channel Video Inian Family. Bagaimana kabarnya ibu sekalian? Semoga selalu sehat ya. Anak dan keluarga juga semoga selalu sehat dan bahagia. Di video kali ini saya akan membahas tentang diare dan cara penanganannya berdasarkan IDAI dan juga rekomendasi dari WHO. Jadi beberapa hari yang lalu anak saya terkena diare. Jadi diarenya masih ini ya. Jadi dia diare itu selama 4 hari. Dan selama 4 hari itu bobotnya langsung susut sekitar 7 ons. Jadi sedih banget, kita naikin berat badan anak penuh dengan usaha, penuh dengan ikhtiar dan doa, turunnya cuma dalam waktu 4-5 hari aja. Jadi ibu tuh kayak rasanya sakit tidak berdarah. Nah, saya bagikan tips dari saya, dan saya ngambilnya itu dari webnya IDAI dan dari rekomendasi WHO. Jadi saya memang melaksanakan aturan ini ketika anak saya diare. Sebelum itu kita bahas dulu ya. Jadi definisi diare itu adalah ketika buang air anak. Diare anak adalah ketika anak buang air lebih sering, frekuensinya lebih tinggi dari biasanya, dan teksturnya cair, lembek atau cenderung cair gitu ya. Dan ternyata diare itu menyebabkan kematian anak kedua di dunia, yang menyebabkan anak meninggal dunia yang kedua setelah infeksi paru-paru atau pneumonia. Sebenarnya gini sih, diare tidak menyebabkan kematian secara langsung, tetapi yang menyebabkan kematian adalah dehidrasi. Nah, diare itu memicu dehidrasi pada anak. Anak dan bayi yang mengalami diare justru lebih rentan dehidrasi dibandingkan dengan orang tua. Ketika anak diare, tubuh akan kehilangan elektrolit dan juga cairan secara cepat begitu ya. Jadi cairan di dalam tubuh anak itu akan habis gitu ya, karena terkuras untuk membuang toksin atau racun yang berada di saluran pencernaan anak begitu. Terus kemudian usus juga kehilangan kemampuan menyerap cairan dan elektrolit yang masuk ke dalam tubuhnya. Biasanya kalau anak diare itu disertai dengan muntah kan, jadi dia kayak outputnya kayak cairan yang dikeluarkan tuh jauh lebih banyak dibandingkan cairan atau makanan yang masuk ke dalam tubuh. Karena biasanya anak diare itu disertai dengan muntah, perut kram, sakit gitu ya, kembung, mual. Itu menyebabkan nafsu makan anak menjadi sangat turun, dan itu menyebabkan anak menjadi rentan untuk dehidrasi. Jadi kalau anak diare, sebenarnya yang paling penting adalah mencegah anak untuk tidak dehidrasi. Caranya bagaimana? Kalau misalnya masih bayi, harus dilanjutkan ASI-nya, bahkan harus lebih sering disusui ketika bayi. Kemudian kalau sudah besar, sudah mulai MPASI, sudah memulai makan makanan padat dan mau makan makanan yang lain, maka makan makanan itu harus tetap diberikan ke anak, bahkan jauh lebih banyak. Dan yang paling penting adalah meminum cairan oralin. Jadi cairan oralin itu kandungannya adalah banyak gizi ya, banyak natrium, kemudian banyak kalium dan lain sebagainya, yang fungsinya mirip dengan cairan tubuh sehingga mencegah anak untuk tidak dehidrasi. Kemudian apa sih yang menyebabkan anak menjadi diare? Berdasarkan yang saya baca dari IDAI, itu 60-70% disebabkan oleh rotavirus. Nah, rotavirus ini di mana? Ya, dia tersebar di udara, kemudian ada di makanan yang sudah tercemar, ada di minuman yang tidak ditutup dan lain sebagainya. Jadi, rotavirus ini dia bisa tersebar di lingkungan begitu. Kemudian 10-20%-nya disebabkan oleh bakteri yang ditandai dengan adanya lendir atau darah. Kemudian baru 10%-nya yang kecil itu disebabkan oleh parasit, kemudian keracunan makanan dan lain sebagainya. Nah, untuk pemeriksaannya ketika anak diare lebih dari 7 hari misalnya, kemudian setelah diberikan orali, diberikan susu, tidak mengalami perbaikan, maka dia harus diperiksakan ke fasilitas kesehatan, entah puskesmas ataupun rumah sakit. Nanti anak akan dicek darahnya, kemudian juga akan dilihat juga tinjanya apakah mengandung darah, apakah mengandung lendir, apakah leukosit di dalam darah tinggi. Ketika leukosit di dalam darah tinggi, kemungkinan besar disebabkan oleh bakteri gitu. Kemudian rekomendasi dari IDAI, tata laksana untuk mengatasi anak yang diare, yang pertama adalah minum oralit. Jadi ini penting banget, minum oralit itu penting sebagai upaya untuk mencegah anak agar tidak dehidrasi. Seberapa banyak anak minum oralit? Ya sebanyak yang dia mampu, atau nggak gitu sebanyak berapa jumlah
diare yang dikeluarkan oleh dia. Jadi misalnya anak diare, misalnya nih kayak kemarin anak saya 2 tahun, dia 1 hari itu bisa BAB 7 kali dan itu encer banget, encer, nggak ada lendirnya, nggak ada darahnya. Jadi ketika periksa ke dokter itu saya kan panik kan, otomatis ketika anak diare lemes banget, hari ketiga dia belum membaik, kita pergi ke dokter dan oleh dokternya langsung dibilang oh ini karena rotavirus, karena BAB-nya tidak ada lendir, juga tidak berdarah gitu ya, sehingga tidak perlu cek darah. Dokter kayak sudah menduga dugaannya kuat itu karena rotavirus. Jadi yang pertama adalah minum Oralit. Kalau anak saya kemarin 2 tahun, dia karena Oralit rasanya aneh kan di lidah. Jadi saya minum kayak pakai sepet suntikan itu tiap habis dia diare mungkin 5-10 mili atau nggak gitu. Pokoknya semau dia dan semampu dia. Tapi karena anaknya agak kurang suka dan ketika minum Oralit responnya kayak dia mau muntah, ya sudah saya hentikan. Saya berikan cairan yang lain, misalnya minum air putih atau nggak gitu minum air gula. Pokoknya intinya yang bisa membuat dia terhidrasi dengan baik. Kemudian yang kedua, berdasarkan IGAI, ketika anak diare adalah diberikan suplementasi zinc selama 10 hari berturut-turut, bahkan ketika diarenya sudah selesai. Zinc ini berguna untuk memperbaiki mukosa usus atau lapisan dalam usus, sehingga setidaknya dari dalam itu sudah ada upaya agar mukosa usus bisa regenerasi lebih cepat begitu. Ketika mukosa ususnya baik, maka proses diare untuk mengeluarkan toksin yang dihasilkan oleh bakteri maupun virus jadi jauh lebih cepat, sehingga anak pemulihannya jauh lebih cepat. Kemudian yang ketiga, teruskan makan. Makan apa? Kan anak mual, ya makan apapun yang dia suka. Misalnya dia sukanya jus buah, kasih jus buah. Misalnya anak sukanya minum susu, kasih susu. Kalau anak sukanya puding, bla bla bla, pokoknya kasih apapun yang dia suka. Karena begini, anak diare itu dia sudah rentan dehidrasi dan rentan malnutrisi. Oleh karena itu jangan di-stop pemberian makan dari luar sehingga anak tidak sampai malnutrisi. Padahal anak saya waktu itu masih mau makan, masih mau minum, tapi BB-nya masih aja tetap susut segitu banyaknya. Itu karena memang diare itu secepat itu dan sedrastis itu bisa menurunkan berat badan anak. Kemudian yang keempat, berikan antibiotik secara selektif. Antibiotik itu sebenarnya adalah obat yang digunakan sebagai antibakteri. Nah, kalau diarenya karena virus, apakah bisa diberikan antibiotik? Tentu tidak bisa, karena ini beda kasus begitu ya. Kalau misalnya anaknya diare dan sudah dipastikan karena bakteri, maka tentu diperbolehkan minum antibiotik dengan catatan harus pakai resep dokter. Karena apa? Ketika anak minum antibiotik itu justru malah menyebabkan disregulasi mikroflora yang ada di usus. Jadi usus yang seharusnya punya bakteri banyak membantu untuk melawan si virus malah justru akan mati karena diserang oleh antibiotik tadi. Jadi sebenarnya diare itu self-limiting, artinya dia bisa menyembuhkan, badan itu punya upaya untuk menyembuhkan diare dan sebenarnya mengeluarkan feses atau tinja ketika diare itu adalah metode tubuh untuk mengeluarkan toksin yang ada di dalam saluran cerna gitu. Jadi ketika toksinnya sudah habis, virusnya sudah lemah, maka anak auto sembuh asalkan dijaga agar anak tetap terhidrasi dengan baik gitu. Kemudian tata laksana yang kelima menurut IDAI adalah mengedukasi keluarga. Artinya bahwa keluarga kita berikan pemahaman bahwa anak ini sedang diare, dia harus banyak minum Oralit, dia harus banyak minum air, apapun makanan dan minuman yang dia mau itu harus diperbolehkan dimakan. Kadang ada yang bilang gini, diare jangan minum susu, nanti malah memperparah. Lah, kalau memang anaknya hanya doyan susu gimana? Ya udah kasih aja dengan catatan bahwa ketika anak minum susu itu tidak malah memperburuk keadaannya gitu. Ada yang namanya ketika diare anak akan mengalami intoleransi laktosa sehingga menyebabkan diarenya makin buruk. Padahal sebelumnya anaknya tidak alergi susu sapi sama sekali. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi ceritanya gini. Ketika anak diare, mukosa usus atau lapisan dalam usus itu dia akan rusak begitu ya. Ketika rusak, enzim laktase itu adalah enzim yang digunakan untuk mencerna susu, itu tidak berfungsi dengan baik, produksinya juga tidak optimal, sehingga laktosa yang ada di dalam susu tidak akan bisa dicerna di usus halus. Akibatnya laktosa dalam susu itu akan langsung masuk ke usus besar sehingga menyebabkan
lambung, kram perut, sakit, dan pada akhirnya menyebabkan diare dan biasanya juga disertai dengan muntah. Nah, ketika anak itu diare dan tidak ada gejala yang menunjukkan dia lebih buruk ketika minum susu, maka minum susu tetap diperbolehkan agar anak tetap terhidrasi dengan baik. Nah, kalau seandainya anak yang minum susu itu diarenya makin buruk, ya sudah, stop dulu sementara susunya. Dan kalaupun anak masih tetap minta minum susu, kasih susu yang bebas laktosa, misalnya susu soya dan lain sebagainya, sehingga anak tetap minum susu dan tidak ada gangguan dengan laktosa di dalam susunya. Terus kemudian begini, kalau diare kasih aja probiotik. Iya, di apotek memang banyak sekali jual probiotik untuk diare. Misalnya kalau kita pergi ke apotek membeli obat diare, biasanya dikasihnya probiotik serbuk ya, yang merek yang sudah saya tahu tuh misalnya Lactobi atau nggak gitu Elbio, atau mungkin yang paling mudah kita temukan di pasaran adalah Yakult atau nggak gitu jenis yogurt yang lain. Apakah probiotik memang memang bagus untuk orang diare? Nah begini, probiotik itu tidak masuk dalam tata laksana penanganan diare pada anak, meskipun riset telah banyak membuktikan bahwa probiotik itu bisa memperbaiki mikroflora yang ada di dalam saluran cerna anak. Jadi dia memberagamkan mikroflora yang ada di saluran cerna anak, yang harapannya bisa membantu pemulihan diare pada anak lebih cepat begitu. Tapi probiotik itu tidak masuk dalam tata laksana penanganan diare pada anak. Terus kemudian ciri-ciri kalau anak dehidrasi gimana? Jadi diare pada anak itu ada yang diare tanpa dehidrasi, ada yang dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan juga dehidrasi berat. Yang kemarin anak saya itu sepertinya sudah dehidrasi ringan, karena ciri-cirinya tuh kayak matanya lebih cekung sedikit, dia minta minum terus, kemudian warna urinnya lebih pekat dan lebih kuning, dia juga jumlah pipisnya tidak sebanyak biasanya. Nah cirinya begini nih, kalau anak itu dehidrasi ringan sampai berat, dia tidak pipis lebih dari 6 jam kecuali waktu tidur. Jadi ketika dia bangun dalam keadaan terjaga, tidak pipis lebih dari 6 jam, itu tandanya anak sudah masuk dalam fase dehidrasi ringan. Nah, sebagai orang tua kita harus mengupayakan agar anak terhidrasi dengan baik, misalnya dengan minum Oralit, kemudian minum air putih, susu, dan lain sebagainya, dan juga makan makanan yang banyak mengandung kalium, kayak misalnya nih pisang begitu ya, banyak kaliumnya sehingga anak menjadi lebih tidak sampai kehilangan cairan berlebih dalam tubuhnya. Terus kemudian ada banyak sih ciri-cirinya, nanti akan saya tampilkan. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bayi atau anak yang diare itu mengalami dehidrasi, apakah dehidrasi ringan, berat, atau sedang. Terus kemudian dehidrasi itu kenapa berbahaya? Iya berbahaya karena bisa menyebabkan kejang, tidak sadarkan diri, pembengkakan otak, kemudian gangguan pada fungsi jantung, gagal ginjal, bahkan bisa menyebabkan anak kematian. Gitu. Jadi kalau diare sebenarnya tidak secara langsung bisa menyebabkan anak kematian, tapi lebih ke dehidrasinya bisa menyebabkan kematian. Terus kemudian kapan sih kita seharusnya pergi ke dokter? Jadi kalau misalnya kita nih sudah melaksanakan tata laksana pengobatan diare sesuai dengan anjuran IDAI dan WHO, tetapi anak selama 3 hari itu masih belum menunjukkan keadaan yang lebih baik, terus kemudian diarenya ada darahnya, sakit perutnya hebat, dan anak menunjukkan tanda dehidrasi, maka harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit. Apalagi kalau anaknya tidak mau makan, sudah tidak mau minum, wah ini kita harus lebih waspada. Kita harus bawa anak ke rumah sakit biar dia mendapatkan cairan melalui pembuluh darah atau diinfus gitu. Nah, untuk ibu-ibu di luar sana, semoga keluarganya selalu sehat, hati-hati, kemudian perhatikan makanan dan minuman anak. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, kebersihan diri dan anak itu menjadi kunci penting agar anak tidak sampai terkena diare. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Semoga selalu sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.